Mas, ini Mas Anies selesai Idul Fitri, selesai semuanya penetapan itu, berkunjung mengucapkan terima kasih pada konstituen yang betul-betul punya keikhlasan memenangkan Mas Anies. Salah satunya pergi ke Aceh, bertemu dengan konstituen. Takdirullahnya, qadarullahnya itu tiba-tiba harus bicara di masjid, walaupun itu tidak dalam rencana dan tidak ada sama sekali sesi itu. Tapi ada pernyataan yang menarik di situ, Mas. Mas ini membuat pernyataan sini. Amanah orang akan diperjuangkan dengan sekeras-kerasnya, sehormat-hormatnya, dan semulia-mulianya. Itu adalah janji seorang Anies Baswedan, dan juga menyatakan bahwa saya tetap di jalur perubahan. Ada 41 juta, Mas. Ya. Apa bentuk konkret yang nanti kira-kira akan diambil? Ya. Kalau mungkin belum jelas, ya bocor-bocor halusnya, Mas. Ya. Jadi gini, soal Aceh nih, saya cerita sedikit. Jadi kami memilih untuk kembali ke Aceh, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang sangat besar di masyarakat Aceh. 75% loh Mas Anies di sana. Ya, hampir 75%. Walaupun orang di sana bilang jemaah 90%, Pak. Ya. Bukan 75%. Pokoknya yang tercatat aja deh kita omongin. Yang nggak tercatat kita nggak tahu. Nah, kemudian di sana saya tiba hari Jumat, kan itu sholat Jumat dulu. Setelah itu kemudian ada pertemuan dengan tokoh masyarakat, malamnya dengan anak-anak muda, paginya juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di Aceh. Nah, pada saat di Masjid Raya Baitur Rahman itu kami tidak dijadwalkan bicara. Jadi saya ikut sholat Jumat saja. Selesai sholat Jumat, kemudian kita mau jalan, jamaah itu mengerubuti, berebut foto, salaman. Nah, pada saat itulah kemudian mereka meminta mimbar, naik ke mimbar, minta Mas Anies naik ke mimbar. Ya. Nah, tapi saya tidak mungkin nyelonong masuk ke mimbar, saya bukan pengurus di situ. Jadi ketika orang minta mimbar, sambutan, pidato dan lain-lain, teriak-teriakan begitu. Lalu saya sampaikan kepada ketua takmirnya, silahkan Bapak yang putuskan. Terus beliau bilang, Pak Anies naik ke atas. Jangan, kalau itu Bapak naik, Bapak sampaikan, saya diundang naik, saya naik. Kalau saya tidak diundang, saya tidak mau. Saya tidak boleh naik ke atas mimbar atas inisiatif saya. Jamaah meminta, takmir mengundang, baru saya mau naik. Di hukum dibilang tuh nggak punya legal standing. Legal standing. Nggak punya, nggak bisa. Salah kalau saya sampai melakukan itu. Jadi kemudian saya lagi-lagi semua menghormati adabnya ini. Ini soal adab. Betul. Saya ini musafir di sana. Jadi kemudian ketua takmirnya maju ke depan, ketua takmirnya mengundang saya untuk naik ke atas. Nah, disitulah kemudian jadi saya naik ke mimbar. Oke. Saya rasa rekamannya ada di situ. Jadi saya ingin menghargai itu tadi. Ini itu kewibawaan mimbar ini harus dijaga. Nah, kemudian saya sampaikan, nah, jadi Mas, sebetulnya ketika saya naik juga saya tidak punya persiapan apapun, Mas. Sampai jadi, frasa kata berani pun semua yang saya katakan itu terima kasih atas keberanian. Semua yang saya katakan itu adalah spontan. Tapi kita tahu apa sih spontanitas itu? Spontanitas itu apa yang sudah ada dalam pikiran. Yang disebut sebagai sesuatu yang muncul spontan itu pasti sudah ada dalam pikiran. Jadi ketika kemudian saya mengungkapkan terima kasih atas kepercayaan dari orang-orang pemberani di Aceh, ya berarti sudah ada pikiran itu dalam pikiran saya tentang kenapa? Hakim MK sudah mengatakan, bukan saya yang mengatakan, Hakim MK mengatakan ada pengerahan aparat, ada imbalan sembako, kan ini tahan menghadapi itu semua. Itulah pemberani ya. Tahan. Dan kemudian kita tahu hasilnya. Lalu yang kedua, ketika saya mengatakan tadi
berjuang sekeras-kerasnya, berjuang sehormat-hormatnya, dan semulia-mulianya. Itu juga spontanitas saya sampaikan di situ. Dan saya ingin menyampaikan penghormatan kepada semua, walaupun mimbarnya itu di Aceh. Tapi ini bukan hanya untuk rakyat Aceh. Ini pada seluruh rakyat Indonesia. Baik yang memilih 01, 02, ataupun 03. Saya sampaikan kepada semua bahwa kami sudah berjuang dengan sekeras-kerasnya. Kami berjuang dengan sehormat-hormatnya. Kami berjuang dengan semulia-mulianya. Bahkan kalau nggak salah saya katakan, saya berjuang setuntas-tuntasnya. Sampai di ujung. Dan itu perjuangan kami. Nah, itu pada semua. Kami ingin menyampaikan bahwa saya bersyukur Allah takdirkan menjadi satu dari 6 orang di antara 275 juta penduduk Indonesia yang ditakdirkan untuk berada di dalam sebuah konsentrasi itu. Dan saya ingin menjaga marwah itu. Saya pribadi dan Gus Imin saya rasa sama. Itulah sebabnya proses ini selesai, kami datang, kami mengucapkan terima kasih. Dan apa yang terjadi? Di masyarakat di sana banyak sekali yang komentar. Ini baru pertama kali ada yang datang kembali dan bilang terima kasih. Betul, makanya itu jarang sekali secara resmi itu diniatkan secara khusus untuk dan kami lakukan itu. Saya ke Jawa Timur, di Surabaya kami sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada yang memilih kami. Terima kasih yang memberikan kepercayaan pada kami. Saya ingin sampaikan kepada semua, ini ya proses ini tuh proses bernegara, jaga kehormatannya, jaga marwahnya. Dan itulah kalau menurut perspektif kami kepemimpinan ketika bicara sebuah negara. Disitulah kita jaga. Nah, Aceh menjadi unik karena kemudian menjadi berita. Karena kita datang berdua. Sebelumnya saya datang ke Sumatera Barat. Oh, ke Sumatera Barat sudah? Sudah, tapi waktu itu saya baru datang sendiri karena Gus Imin ada kegiatan. Yang lain, ya. Sementara di sana juga ada peristiwa bencana banjir longsor. Oh, betul. Ya. Kemudian bulan puasa saya ke sana dan menyampaikan terima kasih. Jadi ini adalah kami melihat tradisi yang harus dihidupkan, kebiasaan baru untuk menyampaikan terima kasih atas dukungannya. Ini yang kami kerjakan.